Daming dan Erming. Demi menjaga kedua saudaranya itu agar tetap bisa bertahan, Xiao terus memberikan kekuatan roh dalam jumlah besar. Sebenarnya hal ini sangat beresiko mengingat jiwa Xiao sendiri masih belum stabil. Keadaan menjadi semakin buruk ketika ternyata masih ada banyak laba-laba kematian Bibi Dong yang selamat dari pertempuran melawan Tan San. Makhluk-makhluk itu menyelinap dari jangkauan Kaisar Rumput Perak Biru dan serangan Trisula Dewa Laut. Mereka berhasil menuntaskan misi untuk menemukan dua binatang roh yang diincar oleh Maharani Kekaisaran Roh tersebut. Xiao tidak bisa menggunakan kekuatan rohnya untuk bertarung, untungnya dia masih memiliki senjata tersembunyi yang selalu disiapkan Tan San sebagai pelindung diri. Tapi kebanyakan senjata tersembunyi Tan San efektif melawan musuh yang sedikit atau Spirit Master dengan kekuatan roh yang rendah. Masalahnya laba-laba kematian yang di pinggir Bibi Dong berasal dari Spirit Master berlevel 99. Ditambah lagi ukurannya juga nggak main-main. Beda sama laba-laba yang biasanya nangkring di sudut-sudut lemari gitu. Ini mah udah segede kerbau. 小不解，快走！不要管我们！死也不会丢下你们的。 Nah, lihat aja pas dibandingin sama Xiao aja gede banget. Jelas dengan semua kekurangan yang dia miliki saat ini, gadis kelinci itu tidak bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama. Untungnya Tan San berhasil menyusul kekasihnya itu dan datang menyelamatkannya. Sayang, kondisi Tan San tidak bisa dikatakan pulih sepenuhnya. Tan San juga takut kalau misalnya Bibi Dong dan 4 tetua kekaisaran roh lain bersikeras untuk tetap mengejar mereka. Dengan tubuh yang terluka, Xiao mencoba merangkak dan menghampiri tubuh besar Erming. Dia tidak bisa menahan tangis ketika melihat kedua kakaknya itu terluka parah. Meski tubuhnya masih belum stabil, Xiao lagi-lagi mengirimkan kekuatan rohnya untuk menjaga kesadaran Daming dan Erming. Namun malang memang tak dapat dihindari. Racun dari Kaisar Laba-Laba Kematian sudah masuk jauh ke dalam intisari kehidupan dua penguasa hutan tersebut. Tidak ada gunanya memberikan usaha yang sia-sia tanpa ada kemungkinan berhasil. Mau sekuat apapun harapan yang dipercayakan oleh Xiao, dia tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan orang yang sudah dipastikan mati. Mereka sudah hidup bersama selama ratusan ribu tahun. Ketika Xiao memutuskan untuk pergi dari hutan Singduk ke dunia manusia, Erming adalah orang yang paling menentang keputusan tersebut. Dia bahkan sampai keluar dari pedalaman hutan menuju kawasan pinggir demi bertemu dengan Xiao waktu di episode awal. Masih pada ingat kan? Ingkong raksasa itu bersedia melakukan apapun demi menghidupkan kembali Xiao. Dia tentu tahu resiko yang akan diterima gadis itu apabila terus-terusan mengirimkan kekuatan rohnya. Di sisi lain, Xiao juga sangat keras kepala. Bahkan tubuhnya sendiri juga sudah mengeluarkan cahaya terang berwarna merah muda. Kemudian pada akhirnya Daming memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tak pernah dipikirkan oleh siapapun. Dia menyerang Xiao dengan cukup kuat hingga membuat gadis itu pingsan. Tapi jangan-jangan Daming sudah tidak mau mendengar suara Xiao lagi, atau dia memang kesal dengan kakaknya itu. Oh, tentu saja tidak, Markona. Setelah ini akan ada pembicaraan luar biasa yang Daming tidak ingin kakaknya ketahui. Erming juga tahu dengan rencana sang kerbau berekor ular piton itu. Mereka berdua masih memiliki sebuah keinginan yang ingin tercapai sebelum mereka mati, yaitu melihat Xiao bangkit dengan jiwa dan tubuh yang telah disatukan. Tan San mendapat firasat buruk mengenai pembicaraan mereka, tapi tidak dapat memiliki pilihan selain menuruti mereka. Saat ini tidak mungkin bagi Tan San untuk langsung menyatukan jiwa dan tubuh Xiao. Pertama, karena kekuatan roh dan mentalnya masih belum pulih dari pertarungan melawan Bibi Dong. Kedua, karena cincin roh dan kekuatan rohnya masih belum mencapai level 90. Ketiga adalah mereka masih berada di kawasan hutan yang rawan dengan bahaya besar. Daming dan Erming sadar kalau sisa umur mereka sudah tidak lama lagi, tapi mereka berharap agar Tan San bisa tetap memegang janji untuk menyelamatkan Xiao. Demi menjawab semua keraguan dan kerisauan kedua adik iparnya itu, Tan San akan melakukan sebuah pengorbanan yang setara dengan kematian. Kekuatan roh mengalir deras di tangan kiri Tan San. Pemuda itu mengayunkan Trisula Dewa Laut untuk membentuk pusaran energi yang besar. Hal yang kemudian terjadi selanjutnya adalah kemunculan gugus kristal dari tangannya. Tiba-tiba... Demi bisa membangkitkan Xiao, Tan San harus memberikan cincin roh dan tulang roh yang sebelumnya dipinjamkan kepadanya. Kenapa tadi tindakan Tan San disebut setara dengan kematian? Karena ketika seorang Spirit Master yang masih belum mencapai gelar Feng Hao Dolo mencabut paksa tulang roh dari tubuhnya, maka kekuatan roh akan mengalir deras dari bekas tubuh yang terpotong tadi hingga Spirit Master tersebut mati mengenaskan. Tekad Tan San untuk membuktikan kalau dia akan menepati janji benar-benar terlihat di sini. Daming dan Erming pun sepakat kalau dia akan membantu pemuda itu untuk mencapai tujuannya di masa depan. Firasat buruk Tan San ternyata benar-benar terjadi. Masih ada cara untuk menyelamatkan Tan San dari kematian yang disebabkan oleh bocornya kekuatan rohnya, yaitu mengorbankan diri mereka berdua memberikan masing-masing cincin roh dan tulang roh untuk meningkatkan level kultivasi Tan San menjadi 90.
besar yang terjadi di salah satu sisi hutan Singdo tersebut tentu saja bisa dilihat dari jarak yang sangat jauh, terutama bekas pertarungan yang melibatkan Tuan Dewa Laut sebelumnya. Mereka telah memastikan kalau dua penguasa hutan pada akhirnya melakukan pengorbanan dan memberikan segalanya kepada Tansan. Kita bisa melihat kalau 4 tetua kekaisaran roh itu masing-masing mengalami luka akibat pertarungan besar. Orang yang menerima luka paling parah adalah Bibidong. Tentu karena sedari awal dia adalah target yang diincar oleh Tuan Dewa Laut itu sendiri. Meski sudah mencapai level 100 dan tinggal di ranah dewa, Tuan Dewa Laut masih belum bisa membunuh Bibidong dengan mudah. Alasannya karena yang ikut campur dalam pertarungan sebelumnya bukan wujud asli dari Tuan Dewa Laut tersebut. Ditambah lagi Bibidong sudah menggunakan teknik roh ke-9 laba-laba kematian, yaitu keabadian. Mau separah apapun luka dan kerusakan yang dia terima, mau hancur jadi bubur pun setiap anggota tubuhnya, Bibidong akan bisa kembali dihidupkan dengan sempurna. Tapi yang namanya kalah tetap kalah. Bahkan kalau yang ini udah termasuk rugi bandar, Bibidong telah kehilangan 2 tetua kekaisaran roh yang masing-masing memiliki level 90. Kekuatan dan informasi dari kedua martial soulnya sudah terbongkar. Dia juga kehilangan 2 makhluk besar buruannya yang dimaksud sebagai bekal untuk pertempuran menyatukan benua di masa depan. Tansan, pemuda yang dulu pernah mengalahkan murid-muridnya di pertandingan antar akademi sebenua, kini menjadi musuh yang paling mengancam. Kita beralih lagi menuju sisi lain dari hutan Singdo ke bagian di mana proses pengorbanan tubuh kedua makhluk besar itu akhirnya tumbang ke tanah. Hutan yang mereka pintas selama ini akan kehilangan sosok penguasa yang ditakuti semua orang. Tapi warisan dari keagungan mereka akan diberikan kepada seorang pemuda ajaib bernama Tangsan. Kekuatan besar mengalir membentuk pusaran di sekitarnya. Kemudian dari tubuh Daming dan Erming yang tampaknya sudah tak sadarkan diri muncul 2 tulang roh yang melayang ke arah masing-masing tangan Tansan. Proses penyembuhan pemuda itu kemudian berlanjut dengan dibantu tulang roh pemberian Ahin. Seketika tangan Tansan yang tadinya putus tiba-tiba tumbuh kembali dengan cepat. Karena Tansan menyerap kekuatan cincin dan tulang roh dari 2 binatang roh berusia 100.000 tahun sekaligus, tubuhnya akan menerima tekanan besar yang begitu hebat. Guru Agung pernah bilang, kalau misalnya ada seorang Spirit Master yang mengambil resiko dengan menyerap cincin roh yang tidak bisa ditanggung, maka tubuh Spirit Master itu akan meledak dan hanya menyisakan kematian. Saat ini, Tansan tidak hanya berurusan dengan 1 cincin roh saja, tapi 2 sekaligus. Masalah cincin rohnya malah ketakutan kalau tubuh Tansan tidak bisa menahannya. Apalagi kekuatan roh dan mentalnya masih belum pulih dari pertarungan sebelumnya. Untungnya, Tansan bukan orang sembarangan. Dia telah melewati 7 ujian tingkat emas di Pulau Dewa Laut. Dia sudah dipilih oleh sang penguasa lautan sebagai pewarisnya di masa depan. Tubuh Tansan juga sudah pernah tercebur ke dalam kolam api es yang panas dan dinginnya tidak bisa dibandingkan di benua Dolu. Tansan juga sanggup mencabut Trisula seberat 54 ton dengan kemampuannya sendiri. Kali ini, dia hanya akan menganggap semua rintangan sebagai ujian berikutnya demi menyelamatkan sosok yang ia kasihi. Proses penyerapan cincin roh Tansan akhirnya selesai. Total saat ini dia memiliki 2 cincin kuning, 1 cincin ungu, dan 5 cincin merah di martial soul pertama Kaisar cincin ungu, dan 5 cincin merah di martial soul pertama Kaisar rumput perak. Sementara untuk martial soul kedua Palu Hautian, Tansan langsung menambahkan cincin roh dari Erming di dalam sana. Sementara itu di tempat Bibidong dan para bawahannya berada, mereka juga sudah menyadari kalau Tansan akhirnya benar-benar menyerap kekuatan dari penguasa hutan. Biasanya seorang Spirit Master akan membutuhkan istirahat yang cukup setelah melewati proses ini, alias kondisi tubuhnya masuk ke dalam kategori melemah. Yeguan tampaknya ingin memanfaatkan hal tersebut untuk menyelinap istirahat yang cukup setelah melewati proses ini, alias kondisi tubuhnya masuk ke dalam kategori melemah. Yeguan tampaknya ingin memanfaatkan hal tersebut untuk menyelinap dan membunuh Tansan. Dendam atas kematian saudaranya Gueme tidak bisa dibiarkan begitu saja. Namun niatnya untuk memulai pertarungan selanjutnya terpaksa dihentikan karena tidak mendapatkan izin dari Bibidong. Dia telah melihat jauh ke depan, menyadari kalau sosok yang akan mereka hadapi di kemudian hari sudah mencapai gelar Feng Hao Dolo dengan 2 cincin roh 100.000 tahun tambahan. Mau dia selemah apapun, kesempatan menang tetap tidak bisa diperbesar. Ya maksudnya walaupun Bibidong dan para bawahannya itu nyerang Tansan sekaligus, dalam saat seperti ini mereka tidak akan bisa menang gitu loh. BTW proses pengorbanan tidak semata-mata langsung mencabut nyawa binatang roh yang melakukannya. Sama seperti kasus Xiao dulu, dia berubah menjadi seekor wujud di mana dia dilahirkan dulu, yaitu kelinci kecil. Kalau Erming tampaknya berubah menjadi bayi kera, sementara Daming menjadi ular kecil berwarna biru. Tansan menyimpan kedua tubuh penguasa hutan itu ke dalam kantung harta, siapa tahu masih ada yang bisa dilakukan di masa depan. Kemudian dengan tubuh penuh luka, Tansan menghampiri Xiao dan menggendongnya. Orang yang menyebabkan kekacauan di dunia ini adalah
Bibidong. Orang yang membuatnya harus bekerja keras demi menyelamatkan Xiao adalah Bibidong. Orang yang sampai memaksa Daming dan Eming ke kondisi terburuk juga adalah Bibidong. Sama seperti Maharani Kekaisaran Roh tersebut, Tansan juga telah menganggapnya sebagai musuh abadi dong. Gimana? Keren abis kan? BTW ada beberapa detail kecil yang kelewat dari novel. Pertama, kenapa Bibidong kayaknya takut ngejar Tansan? Padahal sebenarnya proses kebangkitan tubuh dari teknik ke-9 yang abadi itu bisa dilakukan dengan cepat, tapi dia memilih untuk melakukannya dengan perlahan. Hal ini disebabkan kalau sebenarnya Bibidong ada dua. Iya, Kagebusin guys. Nggak disebutin secara lengkap maksud Bibidong yang terbelah ini, tapi intinya karena sedang tidak bersatu di tempat yang sama, Bibidong tidak bisa melepaskan kekuatan bertarung terbaiknya. Padahal kalau ada kesempatan pastinya dia mau langsung mengambil cincin roh Erming dan Daming kemudian membunuh Tansan. Bibidong juga tahu kalau yang menyerangnya barusan adalah bayangan dari Tuan Dewa Laut, bukan wujud Dewa Surgawi yang sesungguhnya.